Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah wa hasanah tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtiwa'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa fil hadis salasun la yakhlu minhunna ahadun al-hasad wad-dhan wat-tiyara. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimahullah. Kita subuh pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang hari sangat-sangat mulia. Bahkan ada riwayat afdalul yaum yaumul arafah, paling afdal hari setahun itu ada di hari Arafah. Artinya hadirin, ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, di mana Rasulullah SAW sangat banyak sekali riwayat tentang amalan-amalan dan juga bagaimana Allah memberikan karunia-Nya ada di dalam hari ini, sehingga siapapun yang berbuat taat meninggalkan maksiat di hari ini, maka insya Allah dia akan diberikan keberkahan di dunia, dirahmati di dunia, sampai kelak nanti di akhirat dapat daripada maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan pagi hari ini mengawali subuh kita dengan iktikaf di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan hidup kita dunia dan akhirat beserta semua keluarga kita, anak keturunan kita kelak ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirin, amalan sedikit hari ini tentunya puasa. Yang paling afdal adalah yaitu amalan hari ini adalah puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, "Siyamul yaumil arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'dahu." Yaitu kata Rasul, orang yang puasa di hari Arafah maka dia akan diampuni. Aku mengira akan diampuni orang tersebut, yaitu setahun sebelumnya dan juga setahun setelahnya. Artinya hadirin, kita puasa menahan lapar, hawa nafsu selama 8 jam, dapat ampunan dari Allah 2 tahun lamanya. Ini di antaranya merupakan satu nikmat yang sangat besar. Sunnah puasa. Jadi kalau yang ingin mendapatkan sunnah atau amalan tersebut belum niat tadi malam, bisa sekarang niat. Yaitu waktunya ketika tadi subuh adzan, selama dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, dia niat puasa sekarang sah. Itu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib kada sah kalau subuh niatnya. Artinya syaratnya itu harus malam hari. Ala kulli hal, kita mungkin pegawai, ada yang mungkin nanti punya rencana pegawai dan seterusnya. Tapi kalau masih belum makan atau minum, lakukan hal yang membatalkan puasa, coba niat puasa nawa itu sunnah Arafah. Kemudian kita menahan diri sampai tidak kuatnya kita menahan diri dari makan minum sampai
sampai kadar kuatnya kita di jam berapa? Ya mungkin jam 12 sudah setengah hari pegawai, angkat-angkat, mungkin sudah kemana-mana seperti itu. Jam 12 siang tidak kuat, ya sudah berhenti di sana. Bukan ini mau olah mainan, bukanlah. Tapi itu adalah Allah Maha Tahu dengan kesungguhan kita dan ingin mendapatkan pahala puasa Arafah. Jadi terus akan puasa. Tapi biasanya kalau sudah hausnya itu jam 3 parat asar, itu saya mau pecah, tanggung sudah. Nah itu di antaranya kelebihannya. Kemudian amalannya ada 4. Ayat kursi itu hadis kursi ada dalam badan Rasulullah SAW mengatakan, yaitu yang pertama ayat kursi sebanyak 360 kali. Ayat kursi sebanyak 360 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sebanyak 1000 kali. Kemudian shalawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, 1000 kali. Kemudian daripada yang terakhir adalah daripada membaca ayat kursi, sholawat Ibrahimiyah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qul huwallahu ahad, al-ikhlas, al-ikhlas 1000 kali. Itu dianjurkan dibaca berantakan. Kata Habib Salim Syatiri Sultanul Ilim, kalau kada bisa separuh, setengahnya 500. Kalau masih kada bisa 100 saja. Setiap amalan tadi al-ikhlas, sholawat Ibrahimiyah, la ilaha illallah, sama ayat kursi itu 100 dan 100. Maka siapa yang membaca tersebut akan mendapatkan banyak sekali ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatannya pada hari Maghrib sampai nanti sore, sampai adzan Maghrib, baru kita daripada takbiran itu sudah amalan paling afdal adalah takbir muqayyad, takbir yang tidak terikat dengan waktu, artinya selalu daripada takbir selama 3 hari berturut-turut sampai habisnya hari tasyrik. Besok apa yang paling afdal, yaitu adalah berkorban bagi yang mampu, berkorban bagi yang mampu. Kambingnya jangan kena berkorban dihilang-hilang jadi ayam, nanti dihilang-hilang jadi hilang, macam-macam nanti akhirnya. Tetap pakai yang ada. Kalaupun kepingin sekali berkorban, kada mampu punya ayam, ya sudah berkorban di rumah, kada usah disebar-sebarkan. Niat sedekah sama-sama paling afdal keluarga sampean sendiri sudah. Beli ayam kampung misal sembelih sendiri, masak sendiri di rumah, niat berkorban sudah beranai sudah. Kada usah nanti kayak berkorban ayam ini, ngalih enak gitu. Yang penting Allah a'lam, Allah yang maha tahu dengan niat kita. Itu mungkin diantara hari ini dan juga daripada besok. Tidak bisa melakukan itu semua, super sibuk, misal sangat-sangat sibuk, sangat susah melakukan. Minimal jangan maksiat, minimal jangan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, minimal. Sebab sebagaimana hari ini dilipat gandakan pahala, begitu juga orang yang menodai daripada hari ini, bermaksiat di hari ini, maka balasannya pun akan setimpal dengan berlipat gandanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk atau membahas daripada meneruskan kitab di dalam hadis, wa fil hadis salasul la yakhlu min kunna ahad, membahas masih seputaran masalah penyakit hati atau orang ketika memiliki sifat akan membinasakan kepada dirinya sendiri. Di antara
dan sangat tidak suka, benci kepada seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat di dalam agamanya ataupun di dalam dunianya. Sampai saking kada senangnya itu nikmat pengen dihilangkan dari dirinya, pengen dihilangkan dari orang tersebut. Dia berangan-angan supaya nikmat itu hilang. Itu adalah hasad. Itu yang paling berbahaya daripada sifat hasad. Akan tetapi dalam hadis ada seperti ini, tiga sifat yang tidak akan kosong daripada salah satu tersebut. Ada 3 sifat itu pasti ada di dalam diri seseorang. Yang pertama adalah al-hasad wad-dhannu wad-dhiyarah, yaitu rasa iri dan menyangka-menyangka. Dan yang ketiga adalah rasa anggapan gagal, rasa khawatir gagal. Ini 3 sifat kata Rasulullah SAW pasti ada di diri seseorang, di setiap orang pasti ada. Maka bagaimana caranya selamat daripada 3 sifat itu yang pasti sudah ada pada diri kita? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan daripada sabdanya, afalan unabbi'ukum bil makhraji min dzalik. Apakah kalian ingin aku beritahu cara mengatasi 3 hal tersebut? Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu merasa iri kepada seseorang, jangan sampai diungkapkan dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Selama itu hasad di dalam hati, di dalam diri, kemudian kita berusaha untuk memeranginya, insya Allah sifat itu tidak akan tumbuh. Tapi kalau sudah kita keluarkan lewat omongan atau lewat perbuatan, maka sifat tersebut akan menjadi sifat hasad yang sangat kuat. Di antaranya contohnya yaitu ketika hasad itu dipelihara, maka dia akan suka menghibah. Ini pasti menghibah. Taulah si anu ini ada tapi ini tapi sekarang punya ini tapi ini akhirnya menghibah. Kenapa? Sebabnya dia hasad kemudian dia keluarkan. Itu paling ringannya. Kalau parahnya lagi nanti memfitnah. Itu mungkin pakai dukun, itu mungkin pakai ini karena dia kadang punya apa-apa tiba-tiba kayak ini misal. Mungkin dia itu temannya ini, mungkin akhirnya merambat kemana-mana daripada penyakit hasad tersebut. Kata Nabi, jangan sampai dikeluarkan ketika merasa iri kepada seseorang. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu menyangka-nyangka kepada orang, maka jangan sekali-kali untuk dibujurakan. Kalau kamu menyangka kepada seseorang, jangan dibujurakan. Kenapa sebabnya? Sebab Allah berfirman, innadh-dhann la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dhon, prasangka itu tidak ada kebenarannya sedikit pun. Tapi kalau sudah dihakkan, kalau sudah diwujudkan, kalau sudah dibujurakan, jangankan orang itu berbuat salah, dia berkata baik, dia berbuat baik, itu masih disangka-sangka saja. Dia di masjid sholat, kalau di rumah ada sholat. Ini ada orangnya sholat di masjid, sholat di musola, dia beramal soleh. Mungkin dia duduk di majelis taklim, dohirnya ada, dia beramal baik, tapi karena penyakit sangkaan tadi itu, dia benarkan, maka akan menjadi dia di depan orang sholat, kalau di rumah ada sholat. Sangkaannya yang di rumah dia tidak tahu sama sekali, itu dijadikan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah bahwa prasangka itu tidak ada kebenarannya sama sekali.
yang benar adalah ya waktu itu dia sholat di masjid, ya sudah itu yang benar. Kalau belakangnya wallahu a'lam, dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka ketika menyangka jangan dibujurakan. Kemudian yang ketiga, wa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu lagi khawatir akan gagal, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, maka jangan putus asa, terus berjalan saja. Ai la tarji bisababil tiyarati 'alal amri alladhi turidu. Yaitu jangan sekali-kali kamu merasa putus asa sebab kamu merasa khawatir akan satu perkara yang kamu inginkan tersebut tidak kamu dapatkan. Entah itu pengampunan Allah, masalah taubat, entah itu masalah ilmu, taklim, thalabul ilm, entah itu masalah dunia, berusaha, berikhtiar, dan segala hal yang lain. Kalau kita sudah merasa khawatir, aduh ya apa ya, saya ini diampuni gara sama Allah, ini dosa saya sudah sekian banyak, taat saya sangat sedikit sekali, bagaimana yang saya ini ya? Terus akan taubat kepada Allah. Jangan kamu mundur. Aduh, bagaimana ini? Saya sudah duduk di majelis taklim, masih aja nggak ada paham-paham ini dan itu, ini dan itu. Terus daripada berjalan, jangan putus asa. Aduh, saya sudah berusaha, sudah ikhtiar, tapi selalu gagal saja. Selalu ada saja membuat saya gagal. Terus aja, jangan sampai mundur, kata Rasulullah. Itu kata Nabi SAW, itu pasti ada setiap orang rasa iri, rasa menyangka, rasa khawatir untuk gagal. Tiga-tiganya tersebut pasti ada di setiap orang. Maka ketika hasud, ketika iri, jangan sampai dikeluarkan. Ketika menyangka, jangan dibujurkan. Ketika merasa khawatir, terus maju, jangan mundur. Itu nasihat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in amil al-hasadu ala dhaddi ma yataqadahu al-hasad min as-sana'i ala al-mahsudi wa sa'i fi ikramihi wa mu'anatihi kana lahu fi dzalika fadlun. Dan jika orang yang hasud, yang iri itu tidak ingin nikmatnya yang dia iri itu hilang, malah sebaliknya dia melakukan dengan pujian, dia berusaha untuk menghormatinya dan membantu daripada orang yang dia hasuti tersebut, maka itu adalah perbuatan yang paling utama. Wa hadza min anfa'il adwiyati fi izalatil hasadi aw tad'ifi. Dan ini adalah satu obat, satu cara yang paling bermanfaat untuk mengobati di dalam menghilangkan rasa iri dan melemahkan daripada rasa iri tersebut. Jadi kalau kita melihat orang kata Imam Al-Haddad, dia itu diberikan nikmat sama Allah. Kemudian kita ini hasud, iri, tapi irinya itu dengan kita selalu membantu kepada dia. Kita berharap dengan membantu dia, memarahi dia, kita dapat juga nikmat yang Allah berikan kepada dirinya tersebut. Nah, ini tidak masalah. Dan ini bagus. Dan ini adalah bagus. Orang diberikan ilmu, bukan malah dimusuhi, bukan, tapi diparahi. Supaya apa? Berharap ilmunya itu nular sama dirinya. Akhirnya dia mengawani, akhirnya dia mendengarkan, mengambil ilmu tersebut kepada orang yang telah diberikan nikmat ilmu tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang bagus dan itu adalah yang utama untuk menghilangkan rasa iri tersebut di dalam hati. Dan itu adalah namanya ghibta. Ghibta. Fala ba'sa bil ghibtati wa hiya an tatamanna li nafsika misla ni'mati allati taraha ala akhika min fadlillah. Ghibta itu adalah yaitu sebuah angan-angan untuk
diri kamu sendiri, berharap nikmat yang ada pada orang lain itu kamu juga mendapatkan nikmat tersebut daripada yang Allah berikan untuk dirinya orang tersebut. Suma ingkana dzalika minan ni'amid diniyah kal ilm wal ibadah kana mahmuda. Kalau dia melihat orang yang ilmunya lebih tinggi terhadap dirinya, seperti ibadahnya lebih tinggi daripada dirinya, kemudian dia ghibthah, dia merasa itu orang masya Allah lah, 5 waktu di masjid, dia ibadah, dia sedekah, dia ini, dia itu, gitu. Dia ghibthah, iri terhadap ibadah kepada Allah atau iri terhadap ilmu, maka ini irinya adalah iri yang terpuji. Itu ghibthah. Wa in kana minan ni'amid dunyawiyyah kal mal wal jah al mubah kana dzalika jaizan mubahan. Dan jika kalau nikmat tersebut itu adalah nikmat yang sifatnya dunia seperti harta, kedudukan, maka hukumnya ghibthah tersebut yaitu adalah mubah, diperbolehkan tapi tidak terpuji. Diperbolehkan tapi tidak terpuji. Tentunya dengan orang sugih, dia melihat orang sugih, orang kaya, orang yang punya jabatan, kemudian yang mereka menggunakan kekayaan dan jabatan tersebut untuk takwa kepada Allah. Bagaimana tidak iri? Dia misal setiap saatnya selalu berbagi-bagi, setiap saatnya dia selalu terdepan dalam membantu anak yatim, dalam membantu pondok pesantren, misal dalam membantu masjid, musola, tempat-tempat ibadah yang hartanya tadi dia gunakan untuk kemaslahatan akhirat. Kemudian ada orang melihat, ya Allah, coba saya punya duit sama seperti dia. Saya pengen juga bangun masjid, saya pengen juga bantu ini, saya pengen. Nah ini bagaimana? Itu adalah mubah, mubah, dan itu diperbolehkan oleh syariat. Yang tidak boleh pokoknya intinya adalah hasud dalam niat jahat. Mudahan hartanya orang itu hilang, mudahan ilmunya dicabut sama Allah. Iri, pengen nikmat itu hilang, maka itu adalah penyakit hasad. Tapi kalau iri, pengen nikmat itu seperti dirinya dia mendapatkan, melihat orang lain dapat nikmat, itu tidak masalah, dan itu adalah ghibthah. Bahkan kalau masalah ilmu dan ibadah, itu adalah mahmudah, terpuji. Jadi itu adalah terpuji. Itu masalah hasad. Wa amal hubbu syarr li ahadin minal muslimin, dan adapun penyakit yang suka daripada salah satu orang muslim tertimpa daripada kejelekan musibah, wa idmarul ghish wal adawah wal hikdi, dan dia menyimpan penipuan, ingin menipu dan menyimpan permusuhan dan dengki kepada orang sesama muslim, maka kata Allah dan fahasbuka zajiran anhu qawlihi alaihi salatu wassalam, maka cukup peringatan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah satu daripada kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sesama muslim apa-apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Artinya hadirin, ketika kita dapat nikmat dari Allah, dapat ilmu, diberikan kita bisa ibadah, kemudian kita senang, diberikan harta, rezeki kita lancar, ekonomi kita bagus, pegawai kita bagus, kita senang. Hendaknya rasa senang ketika kita mendapatkan nikmat itu kita dapati ketika ada orang muslim mendapatkan nikmat, kita ikut senang, bukan malah iri, bukan malah mencari-cari kesalahannya supaya nikmat itu hilang.
senang terhadap orang lain dapat nikmat, maka kita dinyatakan oleh Nabi SAW orang yang beriman. Sebaliknya, tapi kalau kita selalu sempit hati kita melihat orang sekitar kita mendapatkan nikmat, kita selalu sakit, kita selalu dengki kepada mereka, maka dinyatakan kita tidak beriman. Artinya tidak beriman secara sempurna. Masih ada nifak, masih ada munafik di dalam hatinya. Itu sangat berbahaya. Kata Imam Al-Haddad, cukup ini hadis untuk peringatan bagi orang yang selalu menginginkan keburukan terhadap saudaranya muslim. Dan juga dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wasallam, man ghasyal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang menipu secara sengaja dan sadar orang muslimin, maka dia bukan golongan daripada orang muslimin. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW juga bersabda, in qadirta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish. Ini sabda Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah khodamnya Rasulullah SAW selama 10 tahun dan masih kecil, mulai umur 10 sampai umur 20. Di dalam riwayat ini disebutkan yaitu ya bunayya, wahai anakku, jika kamu mampu di dalam hari pagimu dan juga di sore harimu, dan tidak ada di dalam hatimu kebencian li ahadin kepada siapapun, faf'al, maka lakukanlah, maka bergawilah, wadhalika min sunnati, dan itu termasuk daripada sunnahku. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku, dan barang siapa dia yang bersamaku, maka kelak nanti akan di surga nanti kepada barang daripada bersama. Jadi dakwah utama Nabi SAW hadirin adalah menghilangkan satu di antara diri kita yang lain, saudara kita, yaitu rasa benci. Dan paling susah sekali ketika Rasulullah SAW mendapati umatnya saling membenci. Perkaranya tidak begitu besar, mungkin dunia, mungkin perkara-perkara yang sepele, tidak tegur sapa, tidak ini, sampai menimbulkan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ini Nabi Muhammad SAW paling susah. Kenapa sebabnya? Sebab utamanya dakwah Rasulullah SAW adalah mendamaikan ini semua daripada umat, membuat bagaimana kita dengan muslim yang lain itu seperti saudara. Artinya kalau saudara itu ketika sedih ya dihibur, ketika memerlukan bantuan ya ditolong, ketika senang ya ikut senang, itu saudara. Dan itu adalah misi utama Nabi Muhammad SAW. Dan itu pesan wasiat Rasulullah SAW kepada daripada yaitu Anas bin Malik. Jadi sunnah Nabi SAW itu bukan hanya pakaian saja. Sunnah Nabi SAW itu bukan hanya sorban atau imamah atau aksesoris yang lainnya, tapi sunnah dengan sunnah hakikat sebujurnya itu adalah diantaranya tidak memiliki kebencian kepada siapapun. Dia telah benar-benar mengambil sunnah tersebut. Tentu hadirin tidak mudah. Sebab mungkin kalau kita mencintai, suka kepada sesama muslim, saudara kita, itu kalau dia baik, maka kita akan mudah untuk baik kepada dirinya. Tapi yang ngalih itu adalah ketika kita dimusuhi, bagaimana caranya kita memaafkan dia, meskipun kita tidak salah, meskipun kita
tidak salah, entah itu difitnah, entah itu kita selalu diganggu, entah itu kita diomongi macam-macam. Nah, cara kita memaafkan kepada dirinya itu bagaimana? Itulah yang sulit, dan itu merupakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hadirin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak pernah memiliki kebencian. Nabi itu hatinya sangat bersih. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya suci. Hati beliau suci. Pernah dalam riwayat ada namanya Utsman bin Talha, sebelum masuk Islam, dia menyaksikan bagaimana kesucian hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Talha ini adalah yang bahkan menjadi sahabat pemegang kunci Ka'bah. Beliau ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Dan ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah, artinya di bawah umur 50 tahun, itu Nabi SAW mendapatkan Islam dan tidak diterima oleh kafir Quraisy. Di Mekah tidak diterima, kan seperti itu ya. Dan setiap Jumat itu Ka'bah Bahri yang zaman itu, setiap Jumat itu dibuka sama Utsman bin Talha, dan orang-orang bebas masuk siapapun. Untuk umum, siapapun boleh masuk dalam Ka'bah, dalam Ka'bah. Tapi setiap kali Rasulullah SAW ingin masuk ke dalam Ka'bah, Utsman bin Talha menghalangi Rasulullah. Semua orang boleh masuk, illa Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad. Dan alasannya kadang jelas. Ketika Rasulullah SAW mau masuk, oleh Utsman dihajar. Tunggu Muhammad, mau kemana sampai? Saya mau masuk. Kada boleh. Loh, bukannya ini tempatnya umum, siapapun boleh masuk. Kada boleh kalau sampai. Akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan, wahai Utsman, ketahuilah, suatu saat kunci yang sampean pegang sekarang itu akan berpindah ke tanganku, dan aku akan berkuasa kepada siapapun untuk memberikan kunci tersebut amanah daripada membawa pintu kunci Ka'bah. Dan saksikanlah wahai Utsman, hari tersebut akan segera tiba. Utsman di saat itu mendengar kalimat Rasulullah SAW, itu Rasulullah terkenal amin hadirin, orang yang terpercaya dan tidak pernah dusta. Omongannya semuanya terjadi. Itu Utsman setengah takut, tapi ya setengah bagaimana mungkin. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau hari itu tiba, maka itu adalah kehinaan untuk bangsa kafir Quraisy, kaum Quraisy. Dibantah oleh Rasulullah SAW. Tidak, wahai Utsman, justru itu adalah awal kemuliaan daripada kaum Quraisy. Hadirin, setelah perbincangan tersebut tetap Nabi kadang masuk sampai qadarullah, yaitu Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Fathul Makkah itu tahun 11 Hijriah, tahun 11 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin yang di saat itu tidak menumpahkan darah, tidak berperang, menaklukkan kota Mekah. Dan di saat semua pasukan Rasulullah SAW tiba di depan Ka'bah, maka berhala-berhala itu semuanya dihancurkan, dibersihkan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW itu panjang riwayatnya dan mengungkapkan daripada khutbah-khutbah yang sangat menyentuh sekali dan sangat bagus sekali. Kemudian satu waktu ini Utsman bersembunyi ketika saat itu. Kenapa? Muslimin datang pasukannya. Dia bersembunyi ada di rumah supaya aman. Kata Rasulullah SAW ingin masuk ke dalam Ka'bah. Ini Rasulullah SAW mencari Utsman.
mengutus Sayyidina Ali untuk cari Utsman. Utsman bin Talha, wahai Ali, bawa ke sini kuncinya sama orangnya. Akhirnya dibawa. Nah, itu Utsman sama bawa kunci Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW di hadapan Sayyidina Utsman bin Talha begitu gemetar, begitu takut dengan Rasulullah SAW, dengan wibawa yang omongannya itu sangat melekat pada pikirannya bahwa Rasulullah SAW akan merebutnya. Ya hari ini tiba sudah saatnya. Utsman malu, takut, khawatir, macam-macam rasanya Utsman. Kemudian Ibnu Abbas berkata, beliau, ya Rasulullah, sekarang saatnya kita, keluarga kita, Bani Hashim, Bani Muthalib, memegang kunci Ka'bah. Jadikan bangsa kita mulia dengan amanah yang sangat besar, membawa kunci Ka'bah. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sangat membuat gentar daripada Sayyidina Utsman bin Talha, ya Utsman, khudh Khalidah wa Khalidah. Wahai Utsman, kamu telah menyaksikan hari ini dan aku akan menyerahkan kunci ini, ketahuilah wahai muslimin, kepada Utsman bin Talha selama-lamanya dan sampai anak keturunannya. La yunza minkum illa dhalim. Tidak ada yang merebut kunci ini kecuali mereka adalah orang-orang yang dhalim. Selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Hadirin, ini menunjukkan di saat itu bahwa Rasulullah SAW bagaimana rasanya sampai ketika di titik terendah, dihinakan, tidak boleh masuk di dalam Ka'bah, di satu waktu sampai menjadi orang yang sangat berkuasa, tapi memberikan amanah tetap terhadap orang yang bahari menyakiti sampai. Oh ini wa innaka ala khuluqil azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki daripada akhlak yang sangat-sangat mulia, sangat agung. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada musuh, hadirin, tidak ada benci. Tidak ada benci sama sekali. Itu menunjukkan kesucian, kemurnian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang kalau di Ka'bah, di Mekah, sampai sekarang itu sudah beberapa generasi, mungkin 40 generasi dari sahabat Utsman bin Talha, itu anaknya, sampai hari ini tetap keluarganya Utsman. Mulai zaman bahari, mulai khalifah Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, kemudian keluar kekuasaan Utsmaniyah, Ottoman, 1400 tahun kadada yang wani sama keluarga Utsman bin Talha untuk merebut kunci. Kenapa? Sebab mereka tahu hadisnya, siapa orang yang mengambil kunci dari keluarga anak keturunan Utsman bin Talha, dia adalah orang zalim. Ayo, diabadikan sama Rasulullah SAW, ingin menunjukkan kepada seluruh umat ini bahwa kesucian hati beliau tidak ada rasa benci sedikit pun kepada siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu hari ini dapat kita pelajari, hadirin, bahwasanya untuk selalu memaafkan kepada siapapun yang salah kepada kita, jangan lihat salah orang tersebut, lihat Rasulullah saja. Ulun maafkan sampean karena Nabi Muhammad sudah. Ulun kan ada urusan sama sampean, kan ada. Ulun maafkan sampean karena itu perintah Nabi saya, sudah cukup. Itu buat daripada mendamaikan atau daripada mengislah daripada diri kita untuk bisa selalu yaitu berusaha untuk menjadi lebih baik dan memaafkan daripada sesama saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkat ini dengan kebenaran hari ini bihaqqi yaumil arafah kita diberikan yang bermanfaat, diberikan amal soleh, diberikan kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dirahmati daripada kita dan juga keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil